warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast Rindu Ramadan Indah Penuh Ilmu. Bersama saya Rizky Intan Nuraini. Dan di sini saya tidak sendiri loh, saya bersama rekan saya Garmukti Nur Yusuf. Oke, kita kembali lagi bersama podcast Rindu. Kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu adalah perjalanan spiritualitas anak muda di bulan suci ini. Kita akan berbahas berbagai hal dan juga ngobrol-ngobrol seru tentang tema ini. Oke, langsung saja. Sobat Rindu, kali ini kita juga berkolaborasi dengan Living Book Podcast IAIN Kudus loh. Dan kita juga telah menghadirkan narasumber yang sangat amat luar biasa dan tentunya keren. Beliau adalah Bapak Dr. Cimaru Kirom, LC-MPI. Beliau adalah seorang dosen, entrepreneur, sekaligus pimpinan Majelis Zikir Kanjul Alfron. Mungkin kita bisa langsung ngobrol sama beliau nih, mumpung beliau sudah ada di sini. Baik, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Mas. Bapak Kirom, mungkin nih banyak teman-teman Sobat Rindu yang sudah pernah mendengar tentang spiritualitas. Tapi ada juga nih Sobat Rindu yang belum pernah mendengar apa sih itu spiritualitas. Mungkin Bapak bisa mendefinisikan hal itu terlebih dahulu. Sobat Rindu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bicara spiritualitas itu adalah bermakna kejiwaan, rohani, batin, mental, spiritual, moral, dan keagamaan. Jadi ketika kita bicara spiritualitas itu adalah kita bicara sesuatu yang sesungguhnya tidak nampak. Nah, tapi di sini kita bisa melihat atau kita ibarat tubuh kita, spiritualitas itu adalah roh yang ada di dalam badan kita. Jadi memiliki nilai yang amat sangat spesial karena di sana tersimpan motivasi, tersimpan sifat-sifat kita yang sesungguhnya, sifat pemurah dan lain sebagainya. Itu adalah spiritualitas, semangat, kejiwaan yang berhubungan dengan hal-hal yang baik tentunya. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari spiritualitas tersebut, terkadang kita itu masih merasa ragu atau kehilangan arah dalam perjalanan spiritualitas. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi keraguan dan kembali menemukan tujuan kita? Oke, Sobat Rindu dimanapun berada. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia itu adalah lahun wala'ab. Jadi senda gurau dan tipu daya. Kita perlu memilah dan memilih mana sesungguhnya perjalanan kita yang akan sampai atau tidak. Dan ketika kita bicara spiritualitas, kita perlu untuk menata, kita perlu untuk merencanakan langkah yang akan membuat kita sampai. Di antaranya adalah kebetulan atau kita berada di lingkungan yang indah, yaitu di kampus IAIN Kudus. Di sini kita bisa membangun komunitas yang sejalan dengan kita, atau bahasa Gen Z adalah yang sefrekuensi. Jadi kita lebih nyaman, kita bisa memiliki tujuan yang sama dengan orang yang sama dalam lingkup yang sama. Kita akan bisa membangun bahwa tujuan kita itu apa? Adalah masa depan yang baik dan gemilang. Apalagi tentu mahasiswa adalah para pemuda yang akan bisa diharapkan yang memiliki motivasi yang kuat. Selain harapan orang tua, inilah bahwa jenengan semua atau semua yang ada di lingkungan kita adalah agen perubahan. Di situ perlu untuk membuat komunitas yang baik, kita memiliki tujuan yang baik dan sama tentunya, yaitu untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan tentunya adalah kita menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Sobat Rindu, tadi kan kita sudah mendengar definisi spiritualitas dan cara kita mengatasi saat kita kehilangan arah. Dan kadang kita kan di kehidupan sehari-hari terombang-ambing ya Pak oleh kegiatan-kegiatan kita. Apakah ada tips sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak Kirom bisa berbagi cerita dan pengalaman sedikit kepada Sobat Rindu semuanya. Oke,
Jadi sobat rindu yang berbahagia, ketika kita kehilangan arah, ya memang perjalanan dunia ini seakan-akan panjang sekali, tetapi di situ kita bisa memilah. Ketika kita menjalani kehidupan, endingnya pasti kita tahu kemana sih. Akhirnya kita perlu, oh ya, perjalanan ini tentu harus ada ritme nilai spiritual yang bagus. Jadi ketika kita kehilangan, makanya saya sering kali mengatakan, ketika kita menjalani kehidupan ini harus ada 1 atau 2 sikap istiqomah kita, baik membaca sholawat diantaranya, misalkan jenengan memiliki istiqomah membaca sholawat 1000 kali tiap hari, tujuannya apa? Agar spiritual kita ini selalu terjaga. Ketika kita jatuh dan atau terkena problem apapun, kita masih tetap bisa kokoh. Itu yang sesungguhnya. Karena poin sesungguhnya adalah bukan perjalanan kita yang lurus kemudian berhasil, tetapi ketika kita jatuh, kemudian kita mampu bangun, kemudian berlari dan menggapai impian kita, yaitu kehidupan yang lebih baik. Ya, makanya kita juga memiliki doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jelas bahwa kehidupan dunia harus kita raih secara maksimal, dan akhiratnya tentu tidak luput kita dapatkan bola. Itu adalah sebuah kehidupan yang sempurna tentunya. Oke, jadi Bapak Kirom ini kan adalah seorang dosen, entrepreneur juga ya Pak ya? Ya. Oke, jadi bagaimana cara Bapak Kirom menyeimbangkan antara kehidupan spiritual dan juga kehidupan duniawi? Karena kadang-kadang itu kita sebagai anak muda itu tidak seimbang antara duniawi dan juga spiritualitasnya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Oke, sobat rindu yang berbahagia dimanapun berada, ketika kita ingin melihat apakah seimbang atau belum adalah kita harus memetakan perjalanan kehidupan kita. Saya mencontohkan, saya sebagai seorang dosen, tentu ketika masuk kelas di situ adalah sebagai seseorang yang profesional, karena profesi dosen adalah profesi yang profesional kan, seperti itu. Di situ banyak tuntutan di antara dan nilai-nilai yang kita masukkan dalam mahasiswa kita ketika dalam pengajaran tersebut adalah membangun, memotivasi, kemudian memberikan nilai-nilai yang positif untuk perbaikan spiritualnya. Diharapkan itu semua adalah masuk ke dalam roh atau masuk ke dalam jiwa mereka yang mereka bawa mengarungi kehidupan ini. Jadi nilai yang ada adalah kita harus membedakan mana wilayah karir, mana wilayah dunia, mana wilayah akhirat dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk sama-sama berjalan bersama. Kenapa? Ya ibaratnya ketika jiwanya sehat tapi terus murung, ini adalah rohanianya sedang tidak imbang. Jadi jiwanya sehat, rohanianya bahagia. Nah, ini adalah bentuk bahwa kita seimbang antara kehidupan sama bekal kita untuk di akhirat. Sobat Rindu, tadi kan kita sudah mendengar beberapa cerita dan pengalaman dari beliau ya. Tapi kan yang namanya hidup menuju suatu tujuan itu kan ada aja yang namanya hambatan ya Pak. Apa saja sih tantangan atau hambatan terbesar yang pernah Bapak alami? Mungkin bisa cerita nih. Dan sekaligus Bapak Kirom bagaimana nih cara mengatasi hambatan tersebut? Sobat Rindu, jadi gini, ketika kita bicara hambatan, kegagalan. Kegagalan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita dalam bentuk yang lain yang mungkin tidak kita sukai, tetapi sesungguhnya itu adalah obat yang akan mampu menyembuhkan kita dari sakit, atau minimalnya adalah membuat kita semakin kuat. Jadi ketika gagal, ingatlah setiap orang itu memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Jangan jadikan gagal adalah sebuah sebuah halangan untuk selalu maju. Jangan. Gagal adalah kasih sayang Allah dalam bentuk yang lain. Kita selalu yakin bahwa dalam kegagalan Allah sudah mempersiapkan hal terbaik. Ketika jenengan bertanya, apa sih kegagalan? Mungkin saya bisa mencontohkan
beberapa kali. Misalkan saya mengikuti CPNS dan itu gagal, apakah terus menjadi kendala? Tentu tidak. Ini hanya proses hidup. Karena Allah tentu memilihkan jalan terbaik menurut Allah dan menurut kita. Jadi sebaik-baiknya skenario di dunia ini adalah Allah. Ketika Allah adalah skenario dan kita yakin yang paling baik, sesungguhnya kegagalan itu bukan sebuah kegagalan yang akan membuat kita jatuh, tapi kegagalan yang membuat kita kuat, membuat kita introspeksi diri lebih baik, serta menjadi kita, kita menyadari kita adalah hamba Allah yang harus patuh dan nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah luar biasa sekali ya Sobat Rindu. Iya, jadi kita nggak boleh menyerah ya ketika kita gagal atau ketika kita lelah. Kita harus tetap terus untuk mencoba. Oke, kita telah memasuki penghujung dari podcast kita. Namun sebagai penutup dari podcast ini, kita kan sebagai anak muda itu merasa sulit untuk memulai perjalanan spiritualitas. Pasti ada hambatan gitu, Pak. Nah, gimana sih cara kita agar Kan kita sebagai anak muda nih Pak, untuk mulai perjalanan spiritualitas karena kita sering terombang-ambing oleh dunia seperti kesibukan atau bahkan ada nih tekanan dari lingkungan sekitar. Mungkin Bapak Kirom bisa memberi saran kepada anak muda zaman sekarang nih yang memberi nasihat atau mengajak Sobat Rindu untuk memaknai bulan Ramadan kali ini supaya lebih berkah ke depannya. Sobat Rindu yang berbahagia dan sedang menjalani ibadah puasa tentunya, ketika kita bicara tadi dua hal, pemuda serta pengharapan esok atau bagaimana sih agar kehidupan pemuda itu lebih baik. Tentu pertama adalah kita harus membangun dalam diri kita sendiri, ya kan? Pertama adalah kita punya motivasi untuk sukses. Kemudian kedua, kita adalah harapan orang tua. Ketika langkah konkretnya kita berusaha tadi membangun lingkungan yang baik dan ikut terlibat dalam lingkungan yang baik. Ketika kita membuat iklim lingkungan yang baik, spiritual itu secara otomatis akan terbangun. Ketika di situ semuanya semangat, kita akan ikut semangat. Tetapi ketika di sana adalah kita temukan sebuah lingkungan yang kurang baik, segera hindari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ini mempersiapkan diri kita sendiri untuk memaksimalkan spiritual. Kemudian kita juga bisa meraih cita-cita kita. Karena memang banyak sekali halangan di sekitar kita. Kehilangan motivasi, kehilangan cita-cita atau bahkan tujuan hidup. Kenapa? Ya karena kita itu sering dilalaikan oleh banyaknya. Akhir-akhir ini banyak sekali sosial media, kemudian hal-hal yang lainnya yang sesungguhnya perlu kita kurangin. Tidak dihindari, tapi dikurangi, kemudian kita menyisipkan ada nilai-nilai yang positif. Misalkan di beberapa tempat hari ini sudah mulai ada tempat kajian, tempat ngaji di Masjid Yayan Kudus, di musola dan lain sebagainya, atau di lingkup kampus kita, mulailah dari hal terkecil itu, ikut duduk, ikut mendengarkan, kemudian syukur-syukur ikut terlibat di dalamnya, itu adalah salah satu memotivasi diri kita untuk mempersiapkan menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya yang sukses secara akademisi, kemudian sukses secara akhiratnya, tentu seperti itu yang kita harapkan. Jadi semua lingkungan itu juga salah satu menjadi pengaruh kita dalam berbuat baik atau kita akan berbuat buruk tentunya nanti ya. Oke, terima kasih Bapak Kirom atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Sungguh kali ini Sobat Rindu, ini adalah percakapan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Kirom ingin menyampaikan sesuatu nih untuk Sobat Rindu semuanya agar Sobat Rindu tetap melakukan amalan-amalan baik di bulan Ramadan ini. Sobat Rindu, mumpung ya kan,
puasa adalah momen untuk kita, sebuah sajian yang spesial dari Sang Pemilik Jagat. Tentu kenikmatan ini harus kita ambil. Kalau tidak, berarti kita ini tidak menikmati jamuan yang begitu istimewa. Cara mengambilnya bagaimana atau ikut terlibat? Misalkan sebagai mahasiswa, karena mayoritas ya kan, mayoritas Sobat Rindu kita adalah mahasiswa. Saya mencontohkan misalkan jenengan duduk dalam setiap aktivitas atau memulai sesuatu, jenengan mulai dengan 1 atau 2 ayat membaca Al-Quran. Mumpung ini bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda, digunakan. Atau bahkan kalau memang mampu dan bisa, membuat komunitas. Komunitas tersebut adalah komunitas sebagaimana misalkan komunitas seminggu khatam Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya adalah kita mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini dengan berlimpah pahala. Jangan berpikir bahwasanya ibadah adalah bagian daripada pahala tersebut, karena bulan puasa tentu akan lebih berpahala lagi ketika kita disibukkan dengan mengaji, kuliah fokus, dan lain sebagainya pada bulan Ramadan. Jadi sangat menyesal tentunya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan yang datangnya hanya setahun sekali sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena setiap perbuatan yang baik di sana dilipat gandakan pahalanya. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, orang yang istimewa karena Ramadan ini. Nah, jadi kita telah melewati podcast kali ini, dan jangan lupa dicatat. Nggak hanya dicatat nih, tapi juga diamalkan, karena tadi pesan-pesannya juga sangat relevan ya untuk kehidupan kita. Semoga perjalanan kita hari ini menginspirasi kita semua untuk terus berbenah dan menjaga semangat kebaikan yang telah kita raih selama bulan Ramadan. Sampai jumpa di podcast Rindu Ramadan Indah Penuh Ilmu. Selanjutnya dengan topik dan tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.